Halo adik-adik, belajar biologi yuk sama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Ibu Yunita, masih di sistem koordinasi. Dan pada video kali ini, Ibu akan bahas sistem endokrin atau hormon. Disimak baik-baik ya. Nah adik-adik, kenapa sistem endokrin ini merupakan sistem koordinasi juga dalam tubuh kita? Karena sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf kita dalam mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostatis, pertumbuhan, lalu perkembangan seksual, siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. Nah, lalu apa itu sistem endokrin? Nah, sistem endokrin ini merupakan sekumpulan kelenjar buntu. Jadi, dia kelenjarnya tidak punya saluran sehingga apa yang dia keluarkan keluar melalui aliran darah. Juga organ yang memproduksi hormon. Nah, kalian pasti sering dengar istilah hormon, tetapi beberapa kalian mungkin tidak tahu. Apa sih hormon itu? Seperti apa sih hormon itu? Baik, nah berikut akan Ibu paparkan karakteristik dan pengertian hormon. Oke, yang pertama, hormon ini merupakan senyawa organik yang tugasnya membawa pesan kimiawi di dalam aliran darah. Menuju kemana? Menuju ke sel-sel atau jaringan tubuh. Selanjutnya, hormon ini pula hanya dapat mempengaruhi sel-sel target yang memiliki reseptor khusus. Oke. Nah, adik-adik, pengaruh hormon terhadap jaringan tubuh kita ini ya, dilihat dari waktunya dapat terjadi dalam waktu singkat, hanya beberapa detik saja, bahkan hingga beberapa tahun. Jadi responnya berbeda-beda. Nah, jumlah hormon di dalam aliran darah kita itu hanya sedikit jika dibandingkan dengan jumlah glukosa atau jumlah kolesterol. Kemudian sekarang kita lihat karakteristik kelenjar endokrin itu seperti apa ya. Nah, seperti yang sudah tadi Ibu sebutkan bahwa kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar buntu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki saluran atau duktus yang menyekresikan hormon untuk langsung ke dalam cairan yang berada di sekitar sel-sel tubuh kita. Nah, kelenjar endokrin ini pada umumnya akan menyekresikan lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini hanya menyekresikan satu hormon, yaitu hormon paratiroid. Nah, kelenjar endokrin ini memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi oleh banyak pembuluh darah. Nah, selain dikelilingi pembuluh darah, juga ditopang oleh jaringan ikat. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan juga bahwa masa aktivitas kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon ini berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, contohnya hormon metabolisme. Ada yang dimulai pada masa tertentu, ya, misalnya pada hormon kelamin, atau juga ada yang bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Nah, adik-adik, sekresi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin ini dapat distimulasi atau juga dihambat oleh kadar hormon lainnya, juga oleh senyawa non-hormon, misalnya glukosa dan kalsium ya. Nah, itu non-hormon di dalam darah serta impuls saraf.
Sekarang mari kita lihat kelenjar endokrin dalam tubuh kita itu apa saja dan letaknya di mana. Nah, Ibu tampilkan dalam gambar seperti ini. Yang pertama ada kelenjar pineal. Nah, ini kelenjar pineal. Lalu ini ada kelenjar hipofisis. Dan ini adalah bagian talamus ya dari otak kita. Nah, ini yang kedua kelenjar tiroid, letaknya di leher. Lalu kita perbesar seperti ini, ada bagian kartilagotiroid, ada ini bagian trakea. Nah, inilah kelenjar tiroid dan ini adalah kelenjar paratiroid. Oke, selanjutnya ini yang di bagian dada ya, ini adalah timus, dan ini di atas ginjal ada kelenjar adrenal, lalu ada kelenjar pankreas, lalu ada kelenjar kelamin yaitu uterus dan ovarium yang merupakan kelenjar kelamin pada perempuan ya, atau pada wanita. Nah, selanjutnya ada juga kelenjar kelamin yaitu testis yang hanya ada pada laki-laki. Lalu selanjutnya kita akan cari tahu hormon apa saja sih yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin tersebut. Yang pertama kita bahas kelenjar endokrinnya adalah kelenjar hipofisis atau pituitari. Ya, seperti yang tadi sudah kita lihat bahwa kelenjar ini berada di bagian dasar dari hipotalamus otak kita. Nah, yang ini letaknya Ibu tampilkan dalam bentuk gambar kembali ya. Nah, kelenjar ini disebut juga sebagai master of gland. Nah, kenapa demikian? Karena kelenjar pituitari ini akan menghasilkan hormon yang mengatur fungsi kelenjar atau sistem hormon yang lain gitu ya. Jadi dia mengatur sekresi hormon dari kelenjar yang lain. Oke, nah kelenjar ini dibagi ke dalam 3 lobus, yaitu pertama lobus anterior. Oke, kemudian yang kedua adalah lobus intermedia, dan yang terakhir lobus posterior. Baik, selanjutnya kita bahas masing-masing lobus pada hipofisis ya. Yang pertama kita bahas hipofisis lobus anterior. Hormon apa saja sih yang dihasilkan oleh lobus ini? Pertama ada hormon pertumbuhan atau hormon somatotropin disingkat STH, atau ada sebutan lain yaitu growth hormonal atau GH. Nah, itu macam-macam sebutan untuk hormon pertumbuhan ya. Lalu fungsinya untuk apa sih dalam tubuh kita? Nah, berikut Ibu paparkan beberapa fungsi dari hormon pertumbuhan. Pertama, mengendalikan pertumbuhan dan perbanyakan sel-sel tubuh. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua adalah untuk menurunkan laju penggunaan karbohidrat oleh sel-sel tubuh kita. Nah, hormon pertumbuhan ini juga dapat menyebabkan hati memproduksi somatomedin. Nah, lalu fungsi keempat, hormon pertumbuhan ini dapat mempercepat laju dari sintesis protein. Dan fungsi yang keempat, yang kelima, untuk meningkatkan pemakaian lemak untuk energi. Selanjutnya, mari kita lihat abnormalitas sekresi dari STH. Yang pertama, jika kekurangan atau hiposekresi GH selama masa anak-anak sampai masa pertumbuhan terhenti, maka akan menyebabkan kerdil atau dwarfisme seperti pada gambar ya. Nah, sebaliknya jika hipersekresi, maka akan menyebabkan pertumbuhan tulang menjadi panjang berlebihan. Nah, disebut giantisme. Dan yang ketiga, akan menyebabkan pembesaran tulang jika hipersekresi ya, yang tidak proporsional seperti penambahan ketebalan tulang pipih pada wajah yang disebut akromegali. Nah, sekarang hormon kedua dari lobus anterior adalah hormon perangsang tiroid atau tirotropin disingkat TSH ya. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsi pertama, hormon ini akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel dari kelenjar tiroid ya. Lalu membuat laju produksi hormonnya, yaitu hormonnya adalah tiroksin dan metabolisme sel.
Nah, jika dalam kondisi udara dingin yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka akan merangsang produksi hormon tiroksin sehingga efeknya akan mempercepat metabolisme tubuh. Tujuannya untuk menghangatkan tubuh ya. Jadi untuk adaptasi lingkungan. Yang kedua adalah hormon adenokortikotropik atau disingkat ACTH. Nah, untuk apa? Nah, fungsi hormon ini adalah untuk merangsang kelenjar korteks adrenal ini untuk menghasilkan atau untuk menyekresi hormon glukokortikoid atau hormon untuk metabolisme karbohidrat. Lalu selanjutnya yang keempat adalah hormon gonadotropin ya. Nah, untuk apa sih hormon gonadotropin ini? Fungsinya untuk mengatur fungsi gonad. Nah, ada dua hormon yang termasuk ke dalam hormon gonadotropin. Yang pertama adalah FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, hormon ini pada wanita berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium dan memproduksi hormon estrogen. Nah, bagaimana di laki-laki? Kalau pada laki-laki, hormon FSH ini berfungsi dalam menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa dalam tubulus seminiferus pada testis. Nah, hormon kedua adalah LH atau luteinizing hormone. Nah, pada wanita, hormon LH ini berperan dalam proses ovulasi dan sekresi hormon estrogen. Sedangkan pada laki-laki, hormon LH berfungsi dalam menstimulasi sel-sel interstisial untuk memproduksi hormon testosteron. Hormon pada hipofisis anterior yang kelima adalah hormon prolaktin atau PRL. Nah, hormon ini berfungsi untuk merangsang produksi ASI atau air susu ibu dan pertumbuhan payudara. Nah, itulah hormon-hormon yang dihasilkan pada hipofisis lobus anterior. Sekarang yang kedua, hormon yang dihasilkan pada hipofisis lobus intermedia adalah yang pertama endorfin. Ini merupakan zat penghilang nyeri alamiah ya. Dia merespon stres dan aktivitas seperti olahraga gitu. Kemudian yang kedua adalah MSH ya. Melanocyte stimulating hormone ini berfungsi dalam merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel-sel penghasil pigmen atau yang kita kenal dengan melanosit ya pada epidermis kulit kita. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah hipofisis lobus posterior. Hormon yang dihasilkannya yang pertama adalah ADH atau antidiuretik hormon. Nah, hormon ini akan menurunkan volume air yang hilang dalam urin melalui peningkatan reabsorpsi air dari tubulus contortus distal dan dari ductus collectivus ginjal. Nah, jika hormon antidiuretik ini mengalami hiposekresi dalam tubuh kita, maka akan menyebabkan diabetes insipidus. Dan sebaliknya, jika hipersekresi, maka akan menyebabkan peningkatan volume darah. Oke. Hormon yang kedua dari hipofisis lobus posterior adalah oksitosin. Nah, hormon ini berfungsi dalam menstimulasi kontraksi otot polos pada saat melahirkan dan pengeluaran ASI pada ibu menyusui.
Nah, adik-adik, pelepasan oksitosin dan ASI ini akan dihambat oleh stres emosional. Oke, selanjutnya kita lihat kelenjar yang kedua, yaitu kelenjar tiroid. Kita lihat lagi gambarnya. Nah, inilah letak kelenjar tiroid kita. Oke, hormon apa sih yang dihasilkan? Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin atau tetraioditironin atau T4 sebanyak 90% dan triiodotironin sebanyak 10% dari seluruh sekresi tiroid. Hormon tersebut ini terbuat dari asam amino tirosin ya, yang mengandung iodin. Nah, jika seseorang mengalami kekurangan iodin dalam waktu yang lama, nah maka tiroid akan membengkak dan disebutlah penyakit gondok atau goiter. Mari kita lihat seperti apa orang yang menderita goiter. Nah, inilah. Oke. Nah, hormon tiroksin ini berfungsi dalam meningkatkan laju metabolisme sel, menstimulasi konsumsi oksigen, meningkatkan pengeluaran energi panas, serta mengatur pertumbuhan dan perkembangan normal tulang, gigi, jaringan ikat, dan saraf. Selanjutnya, abnormalitas sekresi tiroid. Yang pertama, kita lihat jika kelebihan tiroid, yaitu hipertiroidisme, maka akan peningkatan metabolisme, gelisah, diare, berat badan menurun, kemudian frekuensi denyut jantung menjadi meningkat dari normal, kemudian toksisitas hormon, dan akan menyebabkan penyakit Graves atau Graves disease. Seperti gambar berikut, penderitanya akan menderita pembengkakan jaringan di bawah kantong mata sehingga bola mata akan tampak menonjol seperti itu ya. Yang kedua, hipotiroidisme. Ini akan menyebabkan penurunan metabolisme, konstipasi, kemudian reaksi mental menjadi lambat, dan peningkatan simpanan lemak. Nah, pada anak-anak ini akan menyebabkan penyakit kretinisme. Nah, bisa kalian lihat seperti tampak pada gambar berikut. Ini ada anak yang tampak lemah. Dia mengalami reaksi mental yang lambat gitu ya. Kemudian jika pada orang dewasa, hipotiroidisme ini akan menyebabkan myxedema. Nah, myxedema ini kita lihat pada gambar ya, fisik penderitanya. Ini orang tersebut akan mengalami akumulasi air dan musin di bawah kulit sehingga tampak seperti bengkak ya, dan ciri lain bisa kalian lihat berat badan berlebih, laju metabolisme berkurang, kemudian respon rangsang lambat, rambut lebih rontok, rasa lemas juga ada. Nah, itu gejala myxedem atau hipotiroidisme pada orang dewasa. Selanjutnya yang ketiga adalah kelenjar paratiroid atau sering dikenal dengan kelenjar anak gondok. Nah, kelenjar ini terletak di bagian permukaan belakang dari tiroid. Nah, yang ini ya. Lalu hormon yang dihasilkannya hanya satu, yaitu parathormon atau disingkat PTH. Nah, PTH ini berfungsi dalam mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat di dalam tubuh kita. Nah, melalui proses-proses berikut. Pertama, melalui stimulasi aktivitas osteoklas yang menyebabkan pengeluaran kalsium. Lalu yang kedua, melalui pengaktifan vitamin D yang diperlukan untuk proses absorpsi atau penyerapan kalsium di dalam makanan. Lalu yang ketiga, melalui stimulus reabsorpsi kalsium dari
tubulus ginjal sehingga menurunkan kehilangan ion kalsium di dalam urin dan juga meningkatkan kadar kalsium di dalam darah. Nah, berikut sekarang abnormalitas sekresi PTH ya. Yang pertama, kita lihat dulu jika kelebihan atau hiperparatiroidisme. Nah, kelebihan PTH ini menyebabkan peningkatan aktivitas dari osteoklas dan pelemahan tulang. Dan selanjutnya, jika kekurangan atau hipoparatiroidisme, maka akan menyebabkan penurunan kadar kalsium di dalam darah. Juga menyebabkan peningkatan iritabilitas dari sistem neuromuskular dan tetanus. Selanjutnya yang keempat adalah kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal itu adalah kelenjar yang terletak di bagian atas kedua ginjal kita, ya, dan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Baik, kita lihat dulu hormon yang dihasilkan pada kelenjar adrenal korteks. Yang pertama, aldosteron. Nah, aldosteron ini merupakan hormon yang tugasnya mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui pengendalian kadar natrium dan kalium di dalam darah kita. Selanjutnya yang kedua adalah glukokortikoid. Nah, hormon ini mempengaruhi proses metabolisme protein, kemudian glukosa dan lemak. Nah, serta menjaga membran lisosom sel sehingga mencegah dari kerusakan jaringan. Oke, selanjutnya ada gonadokortikoid. Nah, hormon ini merupakan prekursor pengubahan testosteron dan estrogen oleh jaringan lain. Nah, sekarang yang dihasilkan oleh bagian medula ada dua hormon, yaitu yang pertama adrenalin ya, atau yang kita kenal dengan epinefrin. Ini meningkatkan frekuensi jantung, kemudian metabolisme dan konsumsi oksigen. Dan hormon yang kedua ada noradrenalin. Ini berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi kerja dari otot jantung. Selanjutnya kita lihat abnormalitas dari sekresi kelenjar adrenal. Yang pertama, jika kekurangan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal, maka akan menyebabkan penyakit yang disebut Addison. Nah, ini gejalanya terjadi ketidakseimbangan natrium dan kalium di dalam darah penderita, sehingga bisa kalian lihat kulitnya tampak menghitam ya. Kemudian jika kelebihan atau hipersekresi, maka akan menyebabkan seperti tampak pada gambar. Nah, ini penyakit Cushing ya. Cushing ini penderitanya akan mengalami peningkatan tekanan darah, kemudian kelemahan otot, serta akan ada penumpukan lemak ya, bisa kalian lihat ini di sekitar leher atau wajah. Selanjutnya, jika hipersekresi terjadi pada perempuan dewasa, maka akan menyebabkan sindrom adrenogenital seperti tampak pada gambar ya, di mana perempuan dewasa tersebut penderita akan mengalami memiliki karakteristik seperti pria ya, di mana ciri-cirinya dominasi sifat lelaki, kemudian pigmentasi kulit yang kuat ya, kemudian ciri lainnya pertumbuhan rambut yang lebih awal ya, terutama di daerah kemaluan dan ketiak. Selanjutnya adalah ruam kulit, itu ciri umumnya.
Selanjutnya yang kelima adalah kelenjar pankreas. Nah, di mana letaknya bisa kalian lihat di gambar berikut. Nah, ini kelenjar pankreas ya. Nah, ini. Oke, ini sekarang hormon apa saja sih yang dihasilkan dari kelenjar pankreas ini? Yang pertama ada glukagon namanya. Nah, glukagon ini dihasilkan oleh sel alfa dari pankreas ya, yang berfungsi untuk meningkatkan penguraian glikogen hati menjadi glukosa. Dan fungsi lain adalah untuk mensintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat dalam hati. Oke, selanjutnya hormon kedua adalah insulin. Nah, insulin ini dihasilkan oleh sel beta pankreas. Nah, berfungsi untuk menurunkan katabolisme lemak dan protein. Nah, fungsi lain adalah untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, selain itu berfungsi juga untuk meningkatkan sintesis protein dan lemak. Oke, selanjutnya yang ketiga dari pankreas adalah somatostatin. Nah, ini dihasilkan oleh sel delta dari pankreas dan ini merupakan penghalang dari hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin. Dan yang terakhir dari pankreas adalah polipeptida pankreas. Nah, ini merupakan hormon pencernaan yang dilepaskan setelah makan. Oke, adik-adik, jika mengalami defisiensi insulin, maka dapat menyebabkan diabetes mellitus. Dan diabetes mellitus ini juga dapat disebabkan oleh faktor genetik. Nah, kemudian juga obesitas, autoimun, virus, juga pola hidup yang tidak sehat. Selanjutnya kita lihat pada gambar ada kelenjar pineal. Nah, ini ya hormon ke-6 ya. Kelenjar pineal ini berada di bagian otak, yaitu tepatnya di langit-langit otak. Nah, kelenjar ini menghasilkan melatonin. Nah, melatonin ini berpengaruh pada pelepasan gonadotropin ya, dan menghambat produksi melanin. Oke. Produksi melatonin yang paling rendah yaitu terjadi pada siang hari dan tertinggi atau terbesar produksinya yaitu pada malam hari. Selanjutnya, nah ini adalah kelenjar timus. Kelenjar timus ini terdiri dari dua lobus yang berwarna kemerah-merahan. Nah, kalau pada bayi yang baru lahir, kelenjar timus ini bentuknya sangat kecil, hanya sekitar 10 gram saja, dan ukurannya akan bertambah pada masa pubertas sekitar 30 sampai 40 gram dan nanti akan berangsur menyusut ketika dewasa. Oke, selanjutnya kelenjar timus ini akan menghasilkan timosin yang berfungsi untuk pengendalian sistem imun. Oke, selanjutnya, nah ini adalah kelenjar kelamin. Ada kelenjar kelamin pada wanita dan kelenjar kelamin pada pria. Yang pertama ada ovarium pada wanita, berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian yang kedua ada testis pada laki-laki, berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Dan yang ketiga ada plasenta, ini pada wanita, berfungsi untuk memproduksi hormon kehamilan yaitu estrogen, progesteron, dan human chorionic gonadotropin atau yang kita kenal dengan HCG.
Nah, adik-adik, demikianlah penjelasan mengenai kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkannya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video materi biologi bersama Ibu Yunita. Dan akhir kata Ibu ucapkan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.